Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, kali ini kita akan bahas tentang segmentasi pasar. Tapi sebelum itu ya teman-teman, saya perlu ingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah siap untuk pengumpulan tugas atau teman-teman mau diskusi dulu, Bu, pendahuluan seperti ini tidak, Bu, bagian ini seperti ini tidak, boleh banget ya. Nanti kalau pas kita kuliah online, pas jadwal kita kan besok nih, pas besok hari Rabu itu kita diskusi kira-kira tugasnya seperti apa, itu boleh banget. Jadi nggak anu ya, nggak harus uh, cuman mengumpulkan tugas saja, tapi bisa tanya-tanya dulu gitu, boleh banget. Nah, sekarang masuk ke segmentasi pasar. Nah, yang pertama kemarin kita bahas apa sih studi kelayakan bisnis, terus kenapa sih bisnis itu harus distudikan, apakah maksudnya itu studi itu dipelajari, apakah maksudnya studi itu harus sekolah dulu bisnis, kayak gitu ya. Nah, saya ulang dikit ya, studi kelayakan bisnis itu berarti kita itu lagi ngecek kira-kira bisnis kita itu bisa nggak sih untuk dijalankan. Kalau misalnya bisnis kita dari uh, marketingnya, dari peminat pasarnya, terus ketersediaan bahannya itu cukup. Nah, misal dari situ kita cek kira-kira layak nggak sih, ada nggak sih kendala lainnya, kayak gitu. Adakah pesaing-pesaing yang lebih bagus daripada saya? Nah, kalau misalnya masih kurang bagus, bukan berarti bisnisnya itu langsung dihentikan, tapi bisa diperbaiki lagi. Jadi balik ke step pertama. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ke penetapan pasar atau segmentasi pasar. Teman-teman, kalau kita bisnis, kemarin sempat ada yang diskusi, Bu, apakah studi kelayakan bisnis itu memang hanya untuk bisnis-bisnis yang udah jalan sebelumnya, kayak gitu. Nah, tidak. Jadi studi kelayakan bisnis itu untuk bisnis yang udah jalan atau bisnis yang baru mau jalan. Kalau yang baru mau jalan, otomatis kan kita punya ide bisnis dulu kan, punya ide bisnis. Kira-kira bisnis kita layak nggak sih untuk dijalankan? Kalau misalnya nggak layak, kira-kira apa yang kurang, perlu apa yang kita perbaiki, kan gitu. Nah, kalau bagi yang pelaku bisnis atau dia sudah punya bisnis sebelumnya, bisa jadi bahan evaluasi atas kinerja bisnis dia selama ini, kayak gitu. Nah, di sini apa sih pasar? Nah, kalau kita pernah belajar dulu ya waktu SMA gitu, mata pelajaran ekonomi atau apa gitu ya. Pasar itu adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, kayak gitu ya. Nah, nggak jauh berbeda ya di sini antara ilmu atau pengertian pasar waktu SMA sama pengertian pasar ketika kuliah gitu. Jadi nggak berbeda. Uh, Pasar itu adalah pertemuan antara penjual dan pembeli untuk kesepakatan harganya tadi, kayak gitu. Kalau zaman dulu berarti yang dimaksud pasar, kalau belum ada uang gitu ya, barter kayak gitu, berarti ya apa yang dibutuhkan oleh si A dan apa yang dibutuhkan oleh si B. Kalau si A memang butuhnya itu adalah beras, yang si B butuhnya adalah singkong, dan keduanya itu punya bahan yang dibutuhkan, maka terjadi jual beli di situ. Walaupun waktu itu belum ada mata uang, jadi sistemnya barter. Nah, terus tujuan perusahaan melakukan segmentasi pasar, yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan laba. Otomatis harapan kita penjualan kita meningkat, labanya pun juga bisa meningkat. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Kalau misalnya zaman dulu sebelum ada online kayak gitu ya, dengan adanya penjualan online di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain, nah itu fungsinya untuk perluasan pasar, sehingga pasar dia itu lebih luas, lebih bisa menguasai pasar apa sih maunya, lebih bisa menjangkau pasar yang lebih jauh lagi, kayak gitu. Terus untuk mengurangi pesaing juga, mengurangi saingan. Kalau misalnya pesaing-pesaing kita itu masih jualnya offline, sedangkan kita tuh bisa jual online. Nah, otomatis bisa mengurangi pesaing-pesaing yang masih offline tadi. Jadi dia bisa perluasan pasar, sehingga pesaingnya yang awalnya dianggap pesaing itu udah bukan pesaingnya lagi, karena dia jualnya itu masih tradisional. Nah, sedangkan si yang satunya tadi udah bisa jual online, berarti kan yang offline tadi bukan pesaing utama, kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk menaikkan prestasi ya, kayak misalnya prestis produk tertentu di pasaran. Yang selanjutnya untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Nah, kalau sekarang ya, misal saya butuh masker misalnya kayak gitu.
bos saya butuh masker, tapi jenis maskernya berbeda. Di offline saya cari di pasar, di tempat-tempat jual masker itu nggak ada, misal kayak gitu. Terus saya belinya online. Akhirnya saya cari online dan saya beli online, ternyata ada penjualnya. Nah, berarti kan saya terpenuhi dengan adanya penjual secara online tadi. Nah, dengan adanya penjualan online itu akan memenuhi pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya perluasan pasar tadi ya utamanya. Selanjutnya tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, kalau kita ya memetakan pasar, jadi kayak gini. Kita punya produk. Kayak misalnya produk apa ya? Produk make up lah ya, misalnya gitu, make up. Oh ya, kalau udah usia 30 tahun ke atas atau mungkin 40 tahun ke atas, oh dia tuh lebih senang produk-produk yang anti aging, misalnya kayak gitu. Oke, saya segmentasi, saya kelompokkan, maksudnya kayak gitu, saya kelompokkan. Yang selanjutnya, kalau remaja biasanya masalah tentang jerawat, berarti saya harus jual make up yang misalnya bisa mengobati tentang jerawat tadi atau mencegah timbulnya jerawat, kayak gitu. Nah, dengan adanya kita segmentasi pasar, pengelompokan pasar, maka akan muncul pasar homogen. Oh iya, yang di lingkungan ini adalah pasarnya tentang produk atau make up anti aging. Yang satunya adalah pasarnya itu adalah remaja yang dia notabene ada masalah di jerawat atau timbul jerawat, misalnya kayak gitu. Jadi ada pengelompokan, nantinya akan jadi pasar yang homogen. Yang selanjutnya, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen menurut Philip Kotler. Terus di sini ada behavioralnya, jadi habitnya dia kayak gimana, terus psikonya, geografi, dan juga demografisnya kayak gimana. Nah, ini bagian juga untuk segmentasi pasar. Yang contohnya ya, kemampuan pasar. Kalau misalnya kita itu jual barang gitu ya, jual barang antara di perkotaan sama di desa. Nah, jual barang kayak gitu. Harganya kayak gimana? Kita segmentasikan kemampuannya pasar ini berapa sih? Oh, kalau mampunya dia misalnya dengan harga 50.000, terus kualitasnya itu bisa dikurangin sehingga bahan pokoknya atau keuntungannya tetap terjaga, berarti dia melihat pasar ini, kemampuan pasar ini berapa. Kalau di kota misal, karena kebanyakan penghasilannya tinggi, maka dia bisa jual lebih dengan kualitas yang lebih juga. Nah, tentang pasar sasaran. Jadi pasar yang sudah kita tuju. Yang pertama, pengertian penetapan pasar. Pengertian penetapan pasar sasaran adalah menguasai keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah, dia itu di sini ya, selain menguasai tadi ya perluasan, terus ada pengelompokan. Yang satunya lagi, selanjutnya adalah dia bisa evaluasi segmen pasar mana sih yang sekiranya bisa meningkatkan keuntungan dia. Pasar mana sih yang banyak membutuhkan produk saya. Terus produk saya tuh yang mana sih yang paling laku, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi ada remaja sama usia 40-an ke atas, jadi produknya kan berbeda tuh. Nah, ketika produk berbeda yang dijual kan remaja tadi nggak semua produk tentang anti jerawat itu dibeli. Misal ada samponya, ada pelembabnya, terus ada itu saya nggak terlalu hafal. Misalnya ada banyak nih jenis make upnya. Nah, yang mana sih yang paling sering dibeli oleh remaja tadi? Oh, ternyata yang sering banyak itu adalah pelembab atau sabunnya. Jadi ada dua itu yang sering dibeli gitu. Nah, dua produk itu dia akan cari supplier atau dia akan buat produk yang bisa memenuhi pasar tadi. Dia akan produksi banyak di produk tertentu kayak gitu. Jadi kita pilih sasaran mana atau segmen mana yang sangat membutuhkan produk kita, dan segmen produk apa yang bisa saya penuhi di segmen satunya lagi gitu. Jadi kita lihat segmen kita tuh siapa yang paling membutuhkan produk kita, terus segmen lainnya, misalnya segmen lainnya kita cek kira-kira dia butuh apa sih, apa yang bisa kita penuhi dari produk itu, dari permintaan pasar atau kebutuhan dari pasar itu gitu. Terus kegiatan dalam menetapkan pasar, yang pertama harus dievaluasi tentang segmentasi pasar tadi ya. Kita udah menetapkan kelompoknya, kelompok A
dia lebih suka lebih banyak butuh produk tentang anti-aging. Terus yang kelompok 2, dia itu lebih banyak pakai produk untuk mencegah jerawat misalnya gitu. Terus kita evaluasi kira-kira segmentasi kita itu semakin menyempit dengan adanya pesaing, atau kita tetap bisa unggul di pasar, atau kayak gimana. Makanya produk-produk lama pun misalnya dari Pond's atau apa gitu ya, itu kan dia terus berinovasi, terus ada produk lagi yang lainnya misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, memilih segmen pasar. Nah, setelah dievaluasi kira-kira pasar mana sih yang paling kuat, kita kuat di pasar mana sih, di segmen yang mana sih. 3, memilih strategi peliput pasar. Jadi di sini strategi untuk bisa menguasai pasar itu caranya kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita kuat di pasar yang remaja tadi, supaya kita kuat juga di pasarnya di atas 40-an, caranya harus kayak gimana nih? Strategi apa yang harus saya lakukan? Terus posisi pasar. Nah, strategi penentuan posisi pasar itu terdiri dari 5 posisi ya. Yang pertama, atas dasar atribut. Yang kedua, kesempatan penggunaan. Yang ketiga, menurut kelas pengguna, langsung menghadapi pesaing. Dan yang kelima, kelas produk. Lebih kalau diringkas ya semuanya, dia itu lebih bisa mengklasterkan atau bisa mengelompokkan kebutuhannya, kemampuannya, sekaligus di sana tuh ada pesaing nggak sih, gitu. Di sana ada pesaing nggak sih, produk itu tuh ada pesaingnya nggak sih. Kalau misalnya saya jual make up tentang ini ya, perawatan atau mungkin bisa mengatasi jerawat dalam 2 jam atau 2 hari atau 4 hari. Kalau saya bisa dalam waktu 10 menit misalnya kayak gitu ya, kira-kira ada pesaingnya nggak sih, benar-benar bisa terbukti nggak sih jenis kulit yang seperti apa kayak gitu. Jadi dicek dasar atributnya seperti apa. Atribut itu ya berarti apa yang kita mau, kebutuhannya apa, komposisi dan lain-lain kayak gitu. Nah, daya serap pasar. Nah, kemampuan pasar merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha atau proyek yang direncanakan. Nah, kalau memang ada peluang pasar untuk produk tertentu, itu adalah manfaat bagi kita, bagi pelaku bisnis. Kalau misalnya saya tadi ya jual produk lagi, saya jual produk tentang make up. Terus ada peluang pasar, ternyata sebelum remaja itu banyak loh anak-anak sekarang yang pakai make up. Dia itu sudah pakai sunscreen, dia sudah pakai body lotion yang kayak gimana. Nah, sedangkan pesaingnya masih belum ada. Oh, berarti di situ ada peluang pasar yang bisa tak manfaatkan. Nah, berarti ada daya serap, ada kemampuan pasar, terus kita berusaha menangkap peluang itu. Contohnya ya, pengembangan toko swalayan dalam suatu daerah tertentu belum tentu cocok untuk dikembangkan pada daerah lainnya, karena di beberapa daerah sikap masyarakatnya lebih menyukai sistem tawar-menawar dalam transaksi jual beli. Demikian pula dengan pembukaan es teler yang cukup berhasil di Pulau Jawa, belum tentu cocok untuk dikembangkan di luar Jawa. Satu pernah ngasih contoh ya, kita jual es di Kota Malang, ya notabene di daerah tertentu ya, di daerah Malang itu ada yang super dingin. Jadi dia airnya aja kalau dipegang tuh sudah kayak es batu gitu. Kalau menurut saya ya, dia tuh udah dingin banget, udah benar-benar dingin. Terus kalau orang jual es di sana, itu kan belum tentu dia bakal laku, bakal serame kalau jual es di kota Surabaya. Ya gitu kan. Jadi belum tentu es yang kita buat yang rame banget di Surabaya itu bisa laku juga, bisa rame juga di daerah Malang yang super dingin tadi gitu. Nah, ini harus dilihat kira-kira kalau misal di Malang, masa orang nggak ada yang mau es sih? Nah, berarti kan ada daerah lain yang bisa jadi pasarnya teman-teman. Jadi dilihat dulu, harus disegmentasi, dikelompokkan. Daerah mana yang kita nggak bisa jualan es atau kita nggak laku kalau jualan di sana, dan daerah mana yang sekiranya masih butuh minuman es kayak gitu. Minuman dingin gitu ya. Nah, dari segi permintaan, daya serap pasar atau kemampuan pasar itu adalah peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produk dari usaha proyek yang direncanakan. Awal-awal adanya promo kayak GoFood kayak gitu ya, GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu kan salah satu kedai yang bukan salah satu ya, beberapa kedai yang dia itu jual di tempat-tempat tadi itu, yang pas lagi promo besar-besaran, promo awal. Nah, itulah toko yang biasanya rame
kan gitu. Nah, dia mencoba untuk mengambil peluang ketika awal itu kan, misalnya Shopee Food lah yang terbaru ya. Shopee Food itu kan ketika dia awal-awal buka itu kan banyak diskonnya, banyak diskon kayak gitu. Nah, dimanfaatkan tuh sama toko-toko tertentu atau rumah makan tertentu gitu. Dia memanfaatkan, dia daftar untuk bisa ikut menjualkan produknya di sana, terus banyak yang beli. Nah, berarti di sini dia itu memenuhi gitu ya, memenuhi dari permintaan pasar tadi. Terus pasar pun juga memanfaatkan penawaran dari Shopee Food sama tempatnya tadi, tempat makannya itu. Nah, di sini ada market space sama market share. Nah, kalau market space adalah peluang pasar ya. Terus market share di sini adalah bagian yang dapat diambil oleh gagasan atau yang dapat diambil oleh proyek yang direncanakan. Jadi gini, kalau contohnya kayak ada kendaraan bermotor di Kota Solo, itu adalah 25.000 kendaraan dan membutuhkan oli sebanyak 3 juta. Nah, per tahun ya, 3 juta liter per tahun. Untuk suplai olinya yang terbaru mampu dipenuhi oleh produsen, yaitu 2.500 liter. Butuhnya 3 juta, yang ada baru 2,5 juta liter. Nah, maka sisa pengurangan ada kurang persediaan oli di Solo itu sebanyak 500.000. Nah, 500.000 ini adalah market space. Ya, jadi ada perbedaan antara kebutuhan sama persediaannya tadi. Nah, maka di situ ada peluang pasar tuh untuk perusahaan oli lain yang belum memasuki pasar. Apabila ada 2 perusahaan yang ingin memanfaatkan peluang tersebut, maka market share-nya adalah peluangnya tadi kan 500 dibagi 2 pesaing, jadi di situ ada market share-nya sebesar 250.000. Nah, dari 250.000 liter per tahun itu diklaimnya kalau dari teori kita diklaimnya untuk satu perusahaan. Nah, jadi perbedaan antara market share sama market space. Kalau market space berarti ada peluang ya antara kebutuhan sama persediaan. Terus kalau market share berarti dari peluang tadi dibagi berapa pesaing. Jadi masing-masing perusahaan itu kira-kira dapat berapa sih? Kalau misalnya mau dimanfaatkan oleh 3 perusahaan berarti 500 liter 500.000 liter dibagi oleh 3 pesaing. Kalau 4 pesaing, 5 pesaing berarti dibaginya sesuai jumlah pesaing tadi. Gitu. Nah, kesimpulannya di segmentasi pasar ini kita harus tahu kebutuhan dari pasar, siapa pasar kita, dan kita harus mampu mengelompokkan kira-kira pengelompokannya itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan produk kalau misalnya tadi ya. Oh, produk berdasarkan usia. Kalau usia 40 tahun ke atas, produk yang dibutuhkan adalah anti-aging. Kalau misalnya remaja, kebutuhannya adalah anti jerawat atau mencegah timbulnya jerawat. Terus ternyata ada pasar lagi nih. Sebelum remaja ternyata sekarang masih sudah banyak anak-anak yang pakai sunscreen atau body lotion atau apa kayak gitu ya. Nah, berarti dia harus bisa mengelompokkan siapa pasarnya untuk produk tertentu. Selain itu, dia juga harus pinter-pinter menangkap peluang. Pinter-pinter menangkap peluang di sini ya untuk segmentasi pasar itu. Nah, market space sama market share, menangkap peluang. Kalau misalnya ada kebutuhan pasar yang tidak dipenuhi oleh pesaing yang ada, jadi pesaing yang sudah duluan kayak gitu, maka itu bisa dimanfaatkan. Nah, contoh lagi ya, ketika awal muncul minuman yang minuman berasa banyak juga ya yang kayak pokoknya minuman kayak sekarang ya ada matcha, terus ada coffee latte, terus ada cappuccino dan kawan-kawan. Sekarang kan banyak banget tuh perkopian kayak gitu kan. Nah, itu kan salah satunya karena pasarnya ada, terus antrinya panjang kayak gitu. Oh, peluang nih. Jadi aku harus buka kedai baru dengan merek baru, misalnya dengan merek baru supaya saya juga bisa mendapatkan daya tampung atau mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari pasar ini. Berarti ini kan peluangnya. Kebutuhannya pasar itu banyak untuk bisa merasakan minuman yang kayak tadi. Sedangkan persediaan dari perusahaannya itu tenaganya itu nggak mencukupi, jadi harus antri panjang kayak gitu. Pernah kan lihat kayak gitu juga, antrinya panjang banget gitu. Nah,
sekian untuk materi kedua kita tentang segmentasi pasar. Untuk selebihnya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita ada forum diskusi kita secara online tapi nggak on time ya, itu ada di Google Scholar, silahkan gabung. Terus kita juga ada jadwal kuliah online itu di hari Rabu gitu ya. Silahkan diskusi di sana, silahkan komen di Google Classroom. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau mau ada yang diskusi boleh banget. Bisa jadi teman-teman yang udah buka usaha kayak gitu, bisa jadi kita sharing ilmu prakteknya seperti apa, coba kita terapkan dalam studi kelayakan bisnis. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.